didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia. Undang-undang yang berlaku saat itu yang mengatur tentang keuangan daerah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Aturan hukum yang berlaku saat itu adalah sebagai berikut. 1. PP Nomor 55 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 2. PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga, Kemendagri Nomor 999 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah atau yang disingkat Makuda. Keempat, Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan restribusi daerah. Dan yang keenam, Kemendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai 2004. Reformasi sistem pemerintahan terjadi dengan adanya perubahan dari pemerintahan yang sentralistik ke desentralisasi. Sistem desentralisasi telah melahirkan otonomi daerah. Otonomi daerah berarti bahwa daerah otonom adalah kekuasaan daerah otonom dan mengatur daerah otonom sesuai dengan keinginan rakyat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai kehendak dengan keinginannya sendiri. Aturan hukum yang berlaku saat itu adalah 1. PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan. 2. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Yang ketiga, PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. Yang keempat, PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Yang kelima, Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November Tahun 2000 nomor 903/2735/SC tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun 2001. Yang keenam, Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah serta penyusunan perhitungan APBD. Yang ketujuh, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan yang terakhir, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Penganggaran di era pasca reformasi periode 2004 sampai sekarang. Dengan dikeluarkannya 3 paket undang-undang fiskal, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, perihal pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perihal perbendaharaan negara, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diarahkan guna untuk mengembangkan standar akuntansi pemerintahan. Hingga bertepatan pada tanggal 15 Juni 2005, pemerintah menetapkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Beberapa perubahan dasar yang terjadi pada periode ini meliputi 1. Dikenalkan kembali bendahara pendapatan serta bendahara pengeluaran untuk mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran anggaran. 2. Pengelompokan belanja pengelompokan belanja diganti dari belanja layanan publik, biaya aparatur, biaya bagi hasil, dan pinjaman keuangan dan belanja tak terkira menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikaitkan dengan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan program serta kegiatan. Yang ketiga, diterapkannya konsep Multi-Terms Expenditure Framework atau MTEF. Yang keempat,
perlu pembentukan sistem akuntansi keuangan daerah yang mempunyai syarat terdapat standar akuntansi pemerintahan serta prosedur akuntansi keuangan daerah untuk menanggung konsisten dalam pelaporan keuangan. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu konsekuensi dari dikeluarkannya PP nomor 24 tahun 2005 serta PP nomor 58 tahun 2005 ialah pengelolaan keuangan daerah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi atas proses pengelolaan keuangan daerah dan tanggung jawab pengelolaannya yang telah didelegasikan dari kepala daerah kepada masing-masing kepala SKD. Agenda di masa mendatang. Pengembangan konsep dan praktik penganggaran terjadi sebagai upaya untuk memenuhi amanat aturan perundang-undangan atau konsekuensi dari ditetapkannya praktik pengelolaan keuangan daerah lainnya, seperti minat untuk melaksanakan akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual, begitu juga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 yang mempersyaratkan diterapkannya penganggaran berbasis akrual. Atau pengembangan harus dilakukan karena adanya tuntunan publik dan atau terdapat permasalahan di dalam praktik penganggaran selama ini, sehingga diperlukan perbaikan dan penyempurnaan yang nantinya dapat meningkatkan kinerja pemerintahan. Saya akan menjelaskan mengenai sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah. Yang pertama di definisi manajemen strategi. Menurut Siagin 2004, manajemen strategi sebagai serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur yang terdapat di dalam manajemen. Yang pertama, pengorganisasian atau organizing, yaitu merupakan suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang sesuai dengan bidang serta pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan kerja. Lalu yang kedua ada perencanaan atau planning, merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan keputusan yang mencangkup langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah, lalu pelaksanaan suatu pekerjaan yang diarahkan untuk mencapai tujuannya. Lalu setelah selesai udah dibentuk organisasinya dan perencanaannya, kita akan memasuki unsur yang ketiga, yaitu pelaksanaan. Setelah organisasi memiliki rencana dan pengorganisasian, selanjutnya adalah menjalankan pelaksanaannya atau penggerakannya. Namun perlu diperhatikan lagi bahwa organisasi memiliki ketersediaan personel yang cukup, akan melakukannya yang disesuaikan dengan kebutuhan atau satuan kerja yang dibentuk. Lalu setelah itu kita lakuin penganggaran. Kegiatan penganggaran di organisasi sektor publik telah ditekankan pada pertanggungjawaban dan penggunaan sejumlah dana secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dana yang dikelola tersebut merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang dipercayakan kepada organisasi sektor publik. Lalu ada pengawasan atau controlling, yaitu merupakan suatu proses dalam melakukan pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja personel dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada konsep manajemen strategi sektor publik. Manajemen strategi adalah suatu sarana dalam menyediakan kepemimpinan yang maju terkait masalah fundamental organisasi dan lingkungan secara sistematis, efektif, dan berorientasi pada tujuan. Faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi sektor publik yaitu yang pertama ada pasar. Pasar pada organisasi sektor publik ditentukan oleh oversight body. Hal ini dikarenakan organisasi sektor publik memiliki motif tidak mencari keuntungan, namun lebih berorientasi pada
Pelayanan publik. Oversight body ini yang dimaksud adalah masyarakat atau publik dan pada organisasi pemerintahan. Ada lembaga pertemuan yaitu DPR atau DPRD sebagai bentuk perwakilan dari masyarakat atau publik. Lalu selanjutnya ada pengaruh politik. Kebutuhan untuk mentaati dan memelihara dukungan berakibat pada tingginya pengaruh dan tekanan politik yang dihadapi oleh organisasi sektor publik. Perlu melibatkan pihak-pihak tersebut dalam menyusun strategi untuk meningkatkan komitmen organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada kendati yang dihadapi. Pada organisasi sektor publik, kendala yang muncul dikarenakan ketergantungan terhadap satu sponsor, yaitu oversight body, sehingga otonomi dan fleksibilitas terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, agar kontinuitas organisasi dapat berjalan, maka manajemen organisasi menyiapkan skenario pengelolaan organisasi yang fleksibel. Konsep manajemen strategi juga merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen strategi sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik dapat dilakukan melalui komunikasi formal dan informal. Komunikasi informal meliputi komunikasi langsung, lalu pertemuan informal melalui diskusi. Menurut Mardiasmo tahun 2009 menjelaskan bahwa komunikasi formal terdiri atas aktivitas formal organisasi yang meliputi yang pertama ada perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak di dalam proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target atau outcome, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Lalu yang kedua ada perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah lokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Selanjutnya ada penganggaran. Tahap penganggaran merupakan tahap yang didominan dalam proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses penganggaran di organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan penganggaran di sektor swasta. Perbedaannya terutama terletak di pengaruh politik dan proses penganggarannya. Lalu yang keempat ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan tahap akhir dalam proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen dikendalikan oleh sistem pengendalian kinerja dengan menetapkan mekanisme penghargaan atau rewards dan sanksi atau punishment. Selanjutnya ada penganggaran. Tahap penganggaran merupakan tahap yang didominan dalam proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses penganggaran di organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan penganggaran di sektor swasta. Perbedaannya terutama terletak di pengaruh politik dan proses penganggarannya. Lalu yang keempat ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan tahap akhir dalam proses pengendalian manajemen yang merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen dikendalikan oleh sistem pengendalian kinerja dengan menetapkan mekanisme penghargaan atau rewards dan sanksi atau punishment. Yang ketiga ada memformulasikan strategi. Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi organisasi, analisis SWOT, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Lalu yang keempat ada mengimplementasikan strategi. Dalam mengimplementasikan strategi di organisasi sektor publik diharapkan untuk menetapkan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan, memperkirakan dan merumuskan kebijakan, motivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Lalu yang kelima ada mengevaluasi dan mengawasi strategi. Selama organisasi melaksanakan strateginya, organisasi mengamati hasilnya dan memantau perkembangan di lingkup internal dan eksternalnya.
Yang keempat, ada tantangan manajemen strategi sektor publik di masa depan. Kelemahan yang ada selama ini, terutama untuk pemerintah daerah, adalah lemahnya kualitas perencanaan anggaran daerah. Pemerintah daerah masih cenderung menggunakan paradigma lama, yaitu menyusun program dan kegiatan hanya berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya dengan penetapan anggaran yang bersifat inkremental. Penetapan anggaran secara inkremental adalah penetapan besaran anggaran dengan cara menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang ada berdasarkan data tahunan sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitiva Nadra. Saya kelompok 3 dan di sini saya akan mempresentasikan modul 9 yaitu tentang pusat pertanggungjawaban pemerintah. Pusat pertanggungjawaban pemerintah yang pertama yaitu pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Apa itu responsibility center? Responsibility Center merupakan sebuah unit yang dipimpin oleh manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap unit-unit yang dikelolanya. Misalnya, seorang direktur utama dari perusahaan holding atau dari anak usahanya, direktur atau kepala divisi dari perusahaan holding, atau kepala unit dalam suatu entitas. Pusat pertanggungjawaban pemerintah yang kedua yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik, di mana sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah langkah paling penting berikutnya bagi organisasi setelah strategi manajemen. Sebagai alat untuk menerapkan sistem manajemen yang baik, elemen-elemen yang memungkinkan pengendalian berfungsi dengan baik adalah A. Detektor atau sensor, yaitu suatu alat untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan. Yang B. Asesor atau pembanding, yaitu suatu alat untuk menentukan ketepatan. Biasanya ukuran yang digunakan adalah dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan atau dari apa yang harusnya terjadi. Yang terakhir ada efektor, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. Pusat pertanggungjawaban pemerintah yang ketiga yaitu struktur pengendalian manajemen sektor publik. Pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban juga dapat berfungsi sebagai jembatan untuk melakukan bottom-up budgeting atau participate budgeting. Halim dan Kusufi menyatakan bahwa aturan pengendalian dapat dibagi menjadi aturan pengendalian dan aturan pelaksanaan. Dan pada setiap budget dipertanggungjawabkan manajer memiliki kebijaksanaan untuk memilih dan mengimplementasikan tindakan sehingga pusat pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam pelaksanaan dan pengendalian anggarannya. Pusat pertanggungjawaban pemerintahan yang keempat yaitu konsep pusat pertanggungjawaban di organisasi sektor publik. Maksudnya adalah struktur organisasi harus sesuai dengan sistem pengendalian manajemennya, karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang baik. Terdapat 4 pusat pertanggungjawaban di pemerintahan, yaitu yang pertama pusat biaya atau expense center yang bertanggung jawabnya di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan pada biaya yang telah dikeluarkan. Ukuran kinerja didasarkan pada penggunaan biaya bukan berdasarkan nilai output. Pada pemerintahan, nilai output yang dihasilkan seringkali ada namun tidak dapat diukur dalam satuan moneter, hanya sebatas pengukuran fisik. Yang kedua, ada pusat pendapatan atau revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai dari pendapatan yang dihasilkan. Yang ketiga, ada pusat laba atau profit center,
yaitu pusat pertanggungjawaban di mana prestasi manajer dinilai berdasarkan pada laba yang diperoleh dengan membandingkan input dan output dan dinilai dalam satuan moneter. Dan yang terakhir ada pusat investasi atau investment center. Pusat investasi itu pusat pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan atas dasar investasi yang ditanamkan di pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban yang kelima yaitu pusat pertanggungjawaban sebagai basis pengembangan pengukuran kinerja. Maksudnya adalah membandingkan apa yang telah dicapai unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Alasan mengapa manajer harus menerapkan kinerja pada unit kerja yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal, seperti masalah kesesuaian tujuan, masalah eksternalitas tujuan. Saya akan menjelaskan masalah kesesuaian tujuan dan masalah eksternalitas. Yang pertama, masalah kesesuaian tujuan yaitu hasil dari kesesuaian tujuan ketika manajer subunit membantu organisasi dalam memenuhi tujuannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam konteks organisasi pemerintahan di Indonesia yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja mutlak perlu atau diperlukan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sektor publik dilakukan untuk mengukur value for money, program dan kegiatan, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah eksternalitas. Interaksi antar unit organisasi mengenali masalah ketika unit lokal fokus pada pengukuran kinerja individu. Ketika ada interaksi, tindakan individu tidak hanya mempengaruhi pengukuran kinerja sendiri, tetapi juga pengukuran kerja unit desentralisasi yang juga mempengaruhi pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Penerapan BSC, Balance Sheet Scorecard, dapat menjadi cara untuk menilai pengukuran kinerja karena BSC sendiri memiliki pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan yang sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik. Dan yang terakhir, pusat pertanggungjawaban pemerintah yang keenam yaitu implementasi pusat pertanggungjawaban di organisasi pemerintah. Di organisasi pemerintahan, menurut Mardiosmo, ada pusat biaya atau expense center, ada pusat pendapatan atau revenue center, dan ada pusat laba atau profit center. Kemudian ada pusat investasi atau investment center. Saya akan menjelaskan tentang pusat-pusat tersebut, yaitu yang pertama ada pusat biaya atau expense center, yaitu hampir sebagian besar unit organisasi dalam organisasi pemerintahan merupakan pusat biaya. Karena memang tujuan utamanya organisasi sektor publik adalah pelayanan publik. Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai unit organisasi sebagai pusat biaya adalah seberapa besar input yang digunakan oleh unit organisasi tersebut untuk mencapai atau menghasilkan output tertentu, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, tanpa memperhitungkan tingkat pengembalian secara finansial. Kemudian pusat pendapatan atau revenue center. Dalam organisasi sektor publik, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah unit organisasi yang tujuan utamanya adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada input yang digunakan, tetapi sumber daya, misalnya anggaran, digunakan untuk melaksanakan pemungutan, ekstensifikasi, dan intensifikasi pendapatan. Contoh, kemampuan DJP dalam memungut dan mengumpulkan pajak, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Besaran jumlah pajak yang berhasil diperoleh dari pungutan dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan. Kemudian yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Pada umumnya pusat laba merupakan unit bisnis pemerintah yang telah melakukan privatisasi atau pengungkapan.
Halim dan Kusufi mengungkapkan proses pembiayaan pada perusahaan yang melakukan privatisasi dilakukan berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku. Namun, kegiatan operasionalnya sama dengan organisasi bisnis. Dalam unit organisasi ini, proses pembiayaan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Contoh, BUMN yang sebagian masih mendapatkan suntikan dana dari APBN, tetapi dalam prakteknya, seperti organisasi bisnis yang menghasilkan laba yang nantinya pada tingkat tertentu dari laba tersebut akan diserahkan pada negara. Selanjutnya, yang terakhir ada pusat investasi. Pusat investasi pada pemerintahan terkait dengan pengorbanan konsumsi untuk memperoleh manfaat, tidak hanya orientasi manfaat keuangan, tetapi juga untuk memperoleh manfaat non-keuangan. Contoh terkait dengan manfaat keuangan, pembangunan tempat pariwisata merupakan investasi pemerintah yang menghasilkan manfaat keuangan, dan pada saat yang sama, Dinas Pendapatan sebagai pusat pendapatan bisa memperoleh retribusi dari pengunjung yang datang dengan kendaraan dalam bentuk retribusi parkir. Berkaitan dengan manfaat non-keuangan, yaitu salah satunya pembangunan infrastruktur publik seperti jembatan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.